Di bumi 30.000 tahun yang lalu, seluruh daratan diselimuti oleh es, di mana ini merupakan zaman es. Puluhan ribu tahun sebelumnya, spesies manusia purba telah melakukan perjalanan berpetualang menyusuri seluruh daratan di bumi untuk mencari makan, serta bertahan hidup mencari lingkungan yang lebih layak. Mereka terpecah menjadi beberapa kelompok, termasuk salah satunya adalah jenis kelompok Neanderthal yang sebagian besar hidup di wilayah Eropa. Teknologi Neanderthal cukup canggih pada zamannya, termasuk industri alat batu Mosterian atau sejenis perhiasan, kemampuan untuk membuat api di gua, membuat tar untuk perekat dan pengawet, lalu kerajinan berupa pakaian yang mirip dengan selimut, ahli dalam menenun, berlayar, mengenal dan memanfaatkan tanaman obat, dan menggunakan berbagai teknik memasak, seperti memanggang, merebus, dan juga merokok. Mereka juga sudah mengenal bahasa. Namun kelompok Neanderthal termasuk spesies yang lapuk. Angka kelahiran menurun akibat penyakit serta akibat hubungan sedara. Kepunahan Neanderthal semakin dekat dan pada akhirnya hanya tersisa satu kelompok yang bersemayam di daratan Siberia dan menetap di sebuah gua. Kemudian diperlihatkan dua Neanderthal terakhir yang tampak sedang berburu. Mereka bernama Au dan sahabatnya, Bor. Mereka sudah berteman sejak lama untuk berburu. Saat itu mereka berburu hewan herbivora yang mungkin sekarang adalah rusa. Daging mereka dapatkan dan mereka angkut menggunakan sampan. Setelah tiba di gua, kelompok menyambutnya, di mana ketika itu istri Au melahirkan seorang anak. Au mengingat bahwa wanita yang mengandung akan melahirkan setelah salju turun sebanyak 9 kali. Hal ini dia gunakan untuk patokan rentang waktu dia mengandung. Dia sangat bahagia setiap ada kelahiran, mengingat kelompok Neanderthalnya semakin hampir habis karena penyakit dan perubahan cuaca. Putrinya itu dia beri nama Nea. Sampai pada malamnya mereka berkumpul bersama. Kelompok telah mengenal kebersamaan. Bahkan mereka juga percaya bahwa ada sesuatu kekuatan lain di alam yang membuat Au berdoa dan memberkati putrinya. Sampai esoknya Au melihat temannya yang mati karena serangan hewan buas. Ternyata itu adalah ulah dari musuh lama mereka. Au simpati terhadapnya, berniat untuk membalaskan dendam, lalu berangkat mencari musuhnya. Di tengah perjalanan, mereka mendengar suara geraman. Lalu Au membuat strategi untuk mulai menyerang. Ia bersembunyi di balik salju, dan ternyata itu adalah sosok beruang es yang sangat buas. Ketika temannya hampir termakan, Au mengorbankan dirinya dan bertarung dengannya. Neanderthal yang terkenal buas ini hampir kalah. Namun berkat pengetahuan mereka tentang senjata, pada akhirnya Au menang, walaupun dia terluka parah. Ketika dia bangun dari pingsannya, Au melihat beruang dan temannya yang telah mati membeku. Dia dengan cepat pulang, berharap kelompoknya bahagia karena mendapatkan banyak makanan. Namun setelah sampai, tak seperti yang dia bayangkan. Mereka semua mati, termasuk anaknya. Saat dia berduka atas kematian kelompoknya, kelompok orang mendadak menyerang dari belakang. Dijelaskan bahwa kelompok itu merupakan sejenis Cro-Magnon, atau dalam istilah ilmuwan, Cro-Magnon ini merupakan manusia modern bertubuh sempurna yang berasal dari Timur Tengah. Sekarang Cro-Magnon hampir menguasai daratan Eropa, khususnya di Siberia ini, dan mereka terus memburu spesies Neanderthal, termasuk kelompok Au. Au terus melawan, sampai pada akhirnya dia menang. Namun dia membiarkan mereka pergi. Au tahu jika hatinya hancur ketika kehilangan orang-orang yang dicintainya. Maka dari itu dia membiarkan musuh tetap hidup. Kini Au sendiri, kelompoknya habis semua.
menjadikannya spesies Neanderthal terakhir di atas daratan. Dia menggunakan alat musiknya untuk berduka, membuatnya berkilas balik ke 20 tahun yang lalu ketika dia masih remaja. Di masa lalu, Ao mempunyai kembaran bernama Oa. Mereka berpetualang bersama dan menemukan hal-hal baru berdua, termasuk alat musik dan beberapa manik-manik. Ketika itu, kelompok Neanderthal masih dalam ambang kepunahan. Banyak penjajah dari luar yang terus memburu mereka, membuat mereka menetap di tengah hutan yang tinggi. Namun sayangnya, penyakit wabah telah memasuki kawasan mereka, membuat kelompok mulai berjatuhan karena sakit. Ayah Ao merupakan tetua yang paling dihormati, dan ketika dia akan mati, Ao diberikan sebuah kalung sebagai tanda waris. Suatu ketika setelah ayahnya mati, kelompok Neanderthal terpecah menjadi dua, merasa bahwa mereka harus berpencar untuk mempertahankan kehidupan mereka. Tetua lain memilih anggota-anggota yang akan dipilah, termasuk Ao, yang ketika itu dipisahkan dari kembarannya. Dari sini mereka terpisah, tepat saat musim panas mencairkan es, dan dia dibawa untuk berpetualang mencari tempat-tempat lain yang aman. Kembali ke sekarang, Ao bersedih, membuatnya bersimpati untuk mencari kembali saudaranya. Di akhir zaman es sekarang, Ao berpetualang sendiri tanpa arah untuk mencari saudaranya itu. Setelah melakukan perjalanan yang sangat panjang, Ao menemui seekor elang di atas tebing, yakni burung yang biasa dia lihat sewaktu remaja. Dia yakin wilayah ini pasti rumah lamanya. Di sepanjang perjalanannya, Ao memakan rerumputan serta biji-bijian untuk waktu yang mendesak. Namun ketika dia tidur, segerombolan hewan tampak mendekatinya. Mereka sangat banyak, membuatnya berlindung di atas pohon. Momen inilah yang Ao tunggu-tunggu di musim panas. Dia bisa mendapatkan banyak makanan, melihat keindahan bunga, serta hewan-hewan terbang yang sangat indah. Setelahnya, Ao mulai berburu sendirian, mengejar seekor babi sampai ke tengah hutan. Sebuah jebakan membuatnya jatuh ke dalamnya. Dia terjebak dan baru pertama kali dia melihat jebakan seperti ini. Sekelompok manusia berlumpur cat mendekat untuk membawanya. Mereka adalah kelompok Cro-Magnon atau kelompok manusia yang telah mengenal teknologi lebih maju. Ao melihat bahwa dia sama seperti mereka. Namun mengapa dia disekap seperti hewan? Kelompok Cro-Magnon itu tampak hidup di dekat muara sungai, di mana mereka telah memanfaatkan air untuk membersihkan tubuh mereka. Banyak sekali keindahan di dalam kelompok ini, seperti kulit yang diwarnai, beberapa hunian berukir, serta pakaian yang tampak berciri khas. Dari kejauhan, Ao melihat sepasang kekasih yang ditahan, entah mereka berasal dari mana, namun ciri khas dan bentuk mereka sama. Kepala suku mengambilnya untuk meneliti Ao. Setelah melihatnya, dia marah, menganggap Ao tidak seperti mereka, lalu memasukkannya ke dalam penjara. Di dalamnya, dia melihat mayat-mayat yang sepertinya korban dari tumbal mereka. Pasangan wanita di sana tampak dijadikan korban, lalu para Cro-Magnon menusuknya sampai mati. Melihat itu, Ao merasa bahwa mereka lebih kurang daripada hewan. Mereka terlihat keren, tapi entah mengapa melakukan hal itu. Setelah upacara, Cro-Magnon mendekati Ao untuk mengambil sulingnya. Bagi Ao, mereka sama seperti menghina saudaranya. Dia langsung membuka ikatan di tubuhnya, bertekad untuk merebut suling itu. Ao dengan cepat menjatuhkan sarang lebah di dekat sana, membuat kelompok panik berhamburan. Ao berhasil mendapatkan sulingnya itu, lalu dia dengan cepat langsung kabur. Bersamaan dengan itu, momen itu dimanfaatkan para tahanan untuk kabur, termasuk wanita tadi. Ao kabur ke tengah hutan, lalu membersihkan tubuhnya dari lumpur. Dari kejauhan, tampaknya wanita tadi menguntit Ao, memastikan apakah mereka sama dan layak untuk ditemani. Wanita ini bernama Agi. Ao melanjutkan perjalanan, lalu menemukan tumpukan batu yang ternyata berisi goa. Ini adalah tempat perlindungan paling sempurna baginya. Saat tidur, Ao mendengar suara geraman yang sangat aneh. Dia bangun, mengira bahwa itu musuh yang mengejarnya. Namun ternyata itu adalah Agi yang sedang melahirkan. Ao menyaksikan itu, mengingatkan dirinya pada istri dan anaknya. Di sini Ao berpikir bahwa alam pasti mengembalikan anaknya. Maka dari itu, Ao mulai mendekati Agi untuk merebut anak itu. Ketika Ao mendekat, Agi ketakutan melihat wajah Ao yang menakutkan. Agi juga tak paham bahasanya, membuatnya tak mempercayai Ao. Selama mereka hidup berdua di goa,
Ao berupaya meyakinkan Aki bahwa dirinya berniat baik dengan cara mencarikannya makanan dan membuatkannya juga api untuknya. Namun karena Ao terus mendekati bayinya, Aki terus menghindar darinya, bahkan memusuhinya. Ketika Aki tertidur, Ao mempunyai pikiran kotor, lalu dia dengan cepat membawa lari bayinya. Aki pun menyadari bahwa bayinya telah hilang. Dengan cepat dia pun pergi mencarinya dan yakin bahwa dia pasti diculik oleh Ao. Sementara itu, Ao sendiri tiba di tengah hutan bersama bayi itu. Dia melakukan yang terbaik untuk merawat bayi itu, tetapi dengan cepat menyadari bahwa dia tak bisa menjaga bayi yang baru lahir tanpa ibunya, karena Ao sendiri tak memiliki susu untuk memberikan makan. Ao melihat genangan air, menyadari bahwa wajahnya sangat menakutkan. Mungkin Aki merasakan hal yang sama, seperti ketika dia melihat beruang buas. Tetesan darah keluar dari hidungnya, menandakan bahwa dia sakit, seperti yang telah melanda ayahnya. Ao istirahat sejenak, dan tanpa dia sadari ternyata Aki telah memantaunya dari kejauhan, sembari memakan ulat-ulat di sekitarnya. Ketika Aki akan membunuh Ao, kelompok Cro-Magnon mendadak muncul untuk memburu mereka. Di sini pertarungan pun terjadi. Aki menyelamatkan bayinya, namun sayangnya dia berhasil dilumpuhkan. Akhirnya Ao pun berjuang untuk melindunginya. Pertarungan pun dimulai. Neanderthal yang dikenal kuat dan buas ini melumpuhkan mereka semua. Pada pertarungan akhir, dia berhadapan dengan pemimpin Cro-Magnon, namun pada akhirnya mereka menyerah karena ketakutan melihat Ao. Ao dengan cepat mengambil bayi itu. Untungnya dia selamat, lalu memberikannya kepada Aki untuk disusui. Tahu bahwa Ao telah menyelamatkannya, mereka pun memutuskan untuk berdamai dan berpetualang bersama. Walaupun begitu, Aki selalu berada di bawah perintah Ao. Sewaktu-waktu mereka bertengkar, sepertinya Ao hanya membutuhkan susunya saja agar bayi itu tetap hidup. Dia kembali pada tujuan awalnya, yakni mencari saudaranya. Ketika mereka sampai di daerah rawa, Aki melihat kayu yang merupakan tanda bahwa dia dekat dengan rumahnya. Namun Ao menolak ke sana, lalu menyuruh Aki untuk menurutinya jika bayinya masih ingin hidup. Namun kondisi Ao semakin memburuk. Penyakitnya menghambatnya, membuat Aki memanfaatkan itu untuk kabur. Namun Ao tetap berjuang untuk hidup dan mencegah mereka pergi. Sampai ketika Ao benar-benar lumpuh, Aki berniat untuk kabur. Namun dia mendadak iba ketika melihatnya. Aki tahu bahwa dia sakit, dan dia juga tahu bagaimana cara mengobatinya. Akhirnya Aki membawa Ao ke rumahnya, di mana sekarang tampak sepi karena serangan dari Cro-Magnon. Aki mulai merawatnya di sana. Menggunakan dedaunan kering yang biasa dia gunakan, Aki pun mengobatinya. Setelah beberapa hari di sana, Ao terbangun dengan perasaan lebih baik dari sebelumnya berkat perhatian Aki, dan dia pun menunjukkan rasa hormat yang lebih terhadap wanita itu. Aki juga membangun kembali rumahnya hanya untuk melindungi Ao. Sampai pada esoknya, Ao bahagia karena dia berhasil sembuh. Andaikan dia memiliki ramuan ajaib ini sewaktu dulu, mungkin kelompoknya tak akan punah. Sesaat kemudian mereka mendadak dikepung oleh Cro-Magnon. Aki dengan cermat menobatnya dan mengenai salah satunya. Aki mengomando untuk kabur, di mana mereka pergi ke gua untuk bersembunyi. Aki dan Ao serta bayinya berhasil melewati lorong sempit di gua itu, sementara musuh menyusul mereka. Sebelum mereka masuk, Ao menggunakan api untuk menghadang mereka, dan kelompok Cro-Magnon itu akhirnya tewas di lorong itu. Di dalam gua, Aki mengenalkan berbagai hal baru pada Ao, termasuk minyak alam yang dia manfaatkan untuk penerangan. Awalnya Ao juga kaget ketika melihat lukisan hewan-hewan di dinding sana, mengira bahwa itu semua asli. Diketahui bahwa kelompok Aki ini memiliki pengetahuan yang lebih maju dan telah mengenal seni. Aki menunjukkan cara membuat karya tersebut dengan memanfaatkan warna dari tumbuhan dan telapak tangannya. Setelah istirahat sejenak, Ao mengisyaratkan bahwa dia harus berpetualang untuk mencari belahan hatinya, yakni Oa, saudaranya.
Walau tak tahu bahasanya, Aki pun memahaminya. Lalu mereka pun mulai berpetualang bersama. Selama perjalanan mereka mulai saling memahami bahasa mereka, sekaligus belajar hal-hal yang baru. Seringkali mereka bercanda dan mengajarkan Ao menggunakan senjata, serta belajar bagaimana membuat tempat perlindungan sendiri. Setelah perjalanan panjang, mereka akhirnya sampai di Eropa Tengah dan menemukan banyak sungai-sungai tawar di sana. Daging sangat langka, membuat mereka memakan ikan untuk sementara waktu. Namun dalam suatu perjalanan, Ao melihat burung pemakan bangkai, menandakan bahwa ada daging di sana. Setelah mendekat, mereka menemukan sebuah gua raksasa yang dipenuhi dengan kerangka raksasa yang utuh sempurna. Ao melihat ciri-ciri peninggalan jejak Cro-Magnon di sini. Namun situasi masih sepi yang nampaknya aman baginya. Tak hanya tulang dari gajah purba, di sana juga banyak dari tengkorak manusia. Ao selidiki camp lebih lanjut, sementara Aki membasuh dirinya di kolam dangkal tanpa pakaian. Di sini Ao mulai tegang ketika melihat dia mandi. Lalu dia mendekat dan ingin kawin dengannya. Sontak Aki menolaknya, memaksa Ao untuk memperkaosnya. Di tengah itu, seorang lelaki tua Neanderthal yang sebelumnya mengawasi mereka langsung menjatuhkan Ao sampai pingsan. Setelah itu dia membiarkan Aki hidup, sementara Ao dibawanya menuju campnya. Sesaat kemudian, kelompok suku Cro-Magnon pulang dengan buruan mereka. Kakek itu datang ke mereka, berharap untuk bergabung dengan mereka. Namun sayangnya dia ditolak oleh kelompok Cro-Magnon itu karena bentuknya yang aneh. Dijelaskan bahwa kakek ini merupakan sejenis Neanderthal, sama seperti Ao. Sementara itu, Aki datang kepada mereka, namun dengan cepat dia langsung diterima karena sempurna. Cro-Magnon menyambut Aki serta anaknya dengan hangat. Sesaat, Ao bangun, berniat ingin mengambil bayi Aki, namun dengan cepat dihadang oleh Cro-Magnon itu. Ao mendapatkan diskriminasi, lalu dia dilempari batu oleh suku-suku itu. Untuknya, Aki membantunya, namun dia masih marah karena perbuatan Ao tadi. Sampai pada malamnya, Aki difasilitasi kamar di gua itu. Namun sepertinya dia mendapatkan perilaku yang tak baik dari kelompok mereka. Dia mendengar suling yang dimainkan Ao di luar sana. Ternyata Ao masih menunggunya, walaupun dia tak diterima oleh suku itu. Kakek tua memilih bergabung dengan suku itu, namun dia hanya dijadikan sebagai budak oleh mereka. Melihat itu, Aki memutuskan untuk memilih hidup dengan Ao, karena dia terbukti telah melindunginya selama ini. Dia menghampiri Ao, namun tampaknya Ao juga marah karena cintanya ditolak. Namun setelah melihat bayi itu, jiwa Ao kembali bersemangat, membuat mereka berdamai. Misi mencari saudaranya belum selesai. Ao terus melanjutkan perjalanan dengan Aki. Selama perjalanan yang panjang, mereka melihat gerombolan kuda yang berkeliaran. Ini adalah pemandangan yang sangat indah. Sepertinya zaman es mulai berakhir. Namun di tengah jalan, Aki menemukan bahwa dia kehilangan susu karena dehidrasi. Karena tak ada cara lain untuk membuat bayinya tetap hidup, Aki sedih dalam keputusasaan. Dan Ao juga dilanda ketakutan. Karena putus asa, Ao pun pergi mencari cara untuk selamatkan mereka. Lalu dia menemukan seekor kuda betina dengan keledai yang menyusuinya. Ao mampu memaksa hewan itu ke tempat Aki berada. Keduanya pun menyusui bayi dengan susu kuda itu, serta mengambil susunya untuk mereka makan. Ketika mereka sudah kenyang, Ao berterima kasih kepada kuda betina itu dan menyuruh hewan-hewan itu pergi. Mereka harus dijaga karena mereka sangat berguna. Mereka terus melanjutkan perjalanan setelahnya. Dan setelah hari-hari yang panjang, akhirnya mereka mencapai Eropa Selatan. Di sini Ao akhirnya menemukan tempat kelahirannya. Namun dia segera mengetahui bahwa saudara kembarnya, yakni Oa, bersama dengan seluruh klannya ternyata telah terjangkit penyakit yang telah memasuki gua mereka. Kini hanya Ao satu-satunya yang selamat di kelompok Neanderthalnya. Ao dilanda kesedihan dan berpikir untuk melompat dari tebing menuju kematiannya. Aki pun putus asa melihatnya, mengatakan bahwa Nea, yakni bayinya, sangat membutuhkannya. Saat dia berbalik untuk pergi ke arahnya, hembusan angin mendorongnya ke samping dan Ao pun jatuh.
Aki kembali berteriak putus asa, percaya bahwa dia telah jatuh dan mati. Namun bagaimanapun, Ao telah bertahan dan berhasil menarik dirinya kembali ke atas. Ao bergegas ke Aki dan bayinya, dan pasangan itu dengan senang hati berpelukan, percaya bahwa dia tak sendirian. 4 tahun kemudian, setelah berkelana berdua tanpa suku lain, Ao dan Aki akhirnya mencapai Siberia Selatan untuk menetap di sana dan membesarkan keluarga mereka dalam kedamaian. Ao menggendong bayinya yang sekarang berusia 4 tahun, yang dia panggil sebagai Nea itu. Mereka menghabiskan waktu di pantai dengan damai. Aki nampak hamil, membuat Ao berbahagia bahwa akan ada kehidupan baru di antara mereka. Dan di akhir film dijelaskan bahwa tempat ini merupakan tempat ditemukannya kerangka manusia purba oleh ilmuwan. Terlepas apakah mereka manusia atau hewan, kita yang beragama harus mengimani kepercayaan kita masing-masing, di mana juga telah jelas dituliskan tentang asal-muasal manusia. Oke guys, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.